Halo sahabat semua, bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik dari etnikcode.com. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di video kemarin ya. Jadi di video kemarin kita sudah berhasil melakukan instalasi situs website WordPress ya melalui cPanel. Dan sesuai janji saya kemarin bahwa di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk bersih-bersih file yang memang kita tidak butuhkan agar nanti kita isi di dalam website kita itu benar-benar hal yang kita butuhkan aja atau yang kita pakai saja gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman, kalian bisa login ke websitenya ya menggunakan username dan password yang sudah kalian bikin kemarin. Oke, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Sini saya sudah login teman-teman. Untuk yang Niaga Hoster sini saya close aja dulu ya kali ya. Oke, saya close, dan untuk yang ini juga saya close karena kita akan fokus bersih-bersih untuk filenya ya. Oke teman-teman, jadi ini tampilan awal yang masih sederhana dan nanti target kita tampilannya akan seperti ini. Tapi di sini kita akan bersih-bersih dulu. Oke, untuk bersih-bersih yang pertama yaitu kita akan masuk ke menu post di sini ya. Kita menu post, masuk aja, tinggal diklik. Biasanya itu ada bawaan sampel post dari instalasinya teman-teman. Dan itu kita tidak butuhkan sama sekali. Nah, seperti ini ada hello world ini. Hello world, dan ini kita tinggal hapus saja. Jadi kita hapus. Nanti untuk hello world itu yang seperti ini nih, biar kita kosongin aja karena kita benar-benar dari nol teman-teman. Oke ya, kita akan hapus file tong sampah. Kita masukkan ke tong sampah aja. Kemudian sampah ini kita klik lagi sampah di bagian sampah, biar filenya benar-benar hilang teman-teman, nggak menu-menuhin hosting ya. Ya kalau satu sih nggak masalah sebenarnya, tapi kalau banyak kan lumayan juga kan. Ini hapus secara permanen teman-teman. Untuk yang hapus secara permanen ya. Oke, setelah itu kita akan cari juga file yang nggak kita butuhkan atau yang nggak kita butuhkan sama sekali di laman ini ya. Kalau kalian pakai bahasa Inggris berarti di sini ada page ya. Kita klik aja di sini semua halaman. Apakah ada hal yang kita nggak butuhkan? Nah ini nih ada dua ya. Oke, kita hapus lagi. Ini kita hapus teman-teman, nggak usah ada ya. Masukkan ke tong sampah aja. Tong sampah. Setelah selesai kita akan buang juga permanen. Ini kita buang secara permanen. Oke, udah kosong ya. Udah kosong. Kemudian untuk yang berikutnya kita masuk ke plugin di sini teman-teman. Ke plugin ya. Apakah ada plugin yang terinstall yang kita tidak butuhkan ke depannya atau sudah cukup? Nah, ini teman-teman untuk yang mungkin untuk yang anti spam ini saya akan hapus dulu ya supaya bersih anti spam. Kita hapus. Kemudian yang Hello Dolly juga saya hapus. Jadi untuk plugin sementara untuk yang awal ini ada dua teman-teman, editor klasik dan juga Lightspeed Sash ya. Ada dua ini, kita biarkan aja dulu. Kemudian setelah kita berhasil membersihkan post dan halaman, kita akan coba refresh apakah sudah terhapus. Nah, kita akan lihat tampilannya lebih bersih karena nggak ada apapun di dalamnya ya. Kita belum input, belum masukkan apapun di dalam website ini. Jadi masih benar-benar kosong teman-teman, seperti ini ya. Oke, kita lanjut untuk melakukan apa. Jadi kita itu perlu melakukan beberapa hal setelah kita berhasil melakukan instalasi teman-teman. Salah satunya itu kita rubah permalingnya. Jadi kita bisa masuk dulu ke menu pengaturan di sini ya. Kita masuk ke menu umum. Di menu umum ini kita bisa cek lagi untuk judul situsnya, kemudian slogannya, URL, email. Ini kita cek dulu. Kalau misalkan sudah selesai, kita masuk ke sini aja ke permaling langsung ya biar cepet. Jadi permaling itu untuk URL websitenya teman-teman. Nah di sini saya sarankan kalian gunakan URL yang SEO ya atau yang SEO friendly gitu, supaya nanti website berita kalian itu lebih mudah ditemukan di halaman pencarian Google ataupun lebih mudah diindeks oleh mesin pencari atau search engine ya. Untuk bawaan dari
WordPress-nya itu kita pasti akan ada format tanggal dan nama. Jadi setelah nanti misalnya kita bikin artikel itu setelah nama website slash nanti itu ada tahun, tanggal dan bulan ya, ini dan bulan ya. Kemudian baru nama URL-nya. Nah, ini dinilai kurang bagus untuk kegiatan SEO, teman-teman. Jadi saya sarankan kalian gunakan untuk yang nama tulisan ini. Jadi setelah nama website itu langsung nama atau kata artikelnya, kalimat artikelnya gitu ya. Jadi nanti contohnya seperti ini, misalkan saya buat artikel tentang tips mendaki gunung gitu ya, tips mendaki gunung. Jadi nanti susunannya seperti ini, teman-teman. Ini kan nama domainnya, nama websitenya natasawan.com ya. Kemudian slash, ini kan slash ya, di sini slash contoh tulisan. Jadi nanti akan seperti ini, tips mendaki gunung. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Misalkan kalian pakai yang pertama itu nanti akan ada tahunnya, tanggalnya hingga bulannya, dan itu kurang bagus untuk kegiatan SEO. Jadi pastikan settingannya seperti ini ya, teman-teman. Jika sudah selesai, kalian tinggal ini aja, tinggal save atau simpan perubahan di sini. Dan untuk settingan permalingnya sudah selesai, teman-teman. Dan di sini saya akan jelaskan sedikit tentang menu-menu yang ada di dashboard WordPress kita ya. Oke, jadi kita bisa start dari bagian atas ya. Di sini ada dashboard. Di dashboard itu nanti kita bisa melihat seluruh preview ataupun hal-hal yang berkaitan dengan website kita, baik itu tentang kesehatan, draft cepat, dan lain-lain. Untuk di bagian ini kalian bisa sembunyikan atau kalian bisa tambahkan melalui tombol ini nih. Jadi kalian bisa ke opsi layar, kemudian kalian bisa tambahkan, misalkan tambahkan selamat datang. Misalkan nggak usah, kalian tinggal hapusin aja semua. Ya, jadi seperti ini. Misalkan kalian tidak tampilkan di halaman dashboardnya kosong blong ya. Kemudian untuk di pembaruan ini, di pembaruan nanti tentu saja misalkan ada update-update pembaruan, misalkan core WordPress-nya update, itu nanti akan ada di sini. Contohnya seperti ini nih, Anda memiliki versi terbaru dari WordPress. Nanti kita bisa install WordPress yang versi terbaru, dan itu ada di bagian pembaruan. Jadi ada plugin, tema, dan terjemahan juga ada di sini ya. Kemudian kita masuk ke menu post, teman-teman. Jadi di menu post ini ada beberapa sub menu ya. Ada semua post, tambah baru, kategori, dan tag. Untuk semua post tentu saja nanti post-post yang sudah kita publish atau kita draft itu akan masuk ke sini. Kemudian misalnya kita pengen menambahkan post baru, kita tinggal klik yang ini, dan untuk membuat kategori dan tag kita tinggal klik masing-masing menu ini ya. Kita akan buka semua post yang tadi sudah kita lakukan. Dan di sini kita masih kosong blong karena belum membuat sebuah post ya. Di bagian akhir video, di bagian akhir kursus ini atau playlist ini nanti saya akan praktekkan bagaimana cara membuat berita-berita untuk website yang nanti kita garap ya, atau kita buat. Intinya di halaman ini itu fokus untuk post. Kemudian di media itu nanti ada file-file atau gambar-gambar yang sudah kita upload ke dalam website kita. Nanti akan kita temukan di bagian sini, teman-teman, di pustaka media ya. Kemudian ada laman. Untuk laman ini tentu saja halaman-halaman yang ada di dalam website kita nanti kita akan di sini. Contohnya kita membuat sebuah halaman ini nih. Halaman di sini ada halaman ya. Ada enggak ya? Di sini itu ada halaman misalkan, nah ini. Misalkan kita buat halaman pedoman media siber gitu ya, atau kode etik, indeks, disclaimer, dan lain-lain, itu nanti kita bisa buat lewat laman ini. Jadi sementara ini kosong karena kita belum buat ya. Kemudian komentar, tentu saja di komentar itu ya, kalau ada orang komentar di berita kita nanti akan masuk di halaman ini, dan kita bisa langsung membalas komentar orang tersebut lewat dashboard ini ya, atau dashboard website kita masing-masing. Kemudian untuk tampilan di sini kita nanti kita mengupload tema bisa lewat sini, teman-teman. Jadi template web berita yang akan kita install bisa diupload lewat sini atau lewat hosting ya. Nanti saya akan praktekkan bagaimana cara upload template-nya. Oke, kemudian untuk editor ini untuk mengedit template-nya ya. Nanti untuk misalkan kalian ngerti tentang coding, tentang dunia web programming, nanti kalian bisa edit template-nya lewat sini ya. Tapi kalau kalian nggak ngerti, kalian nggak usah ngotak-ngatik di bagian ini karena cukup bahaya untuk kesehatan situs ya.
Oke teman-teman, kemudian di plugin ini tadi yang sudah saya buka ya, jadi tools website kita atau fitur-fitur nanti yang kita bisa manfaatkan nanti akan ada di sini. Jadi misalkan di template web berita ini ada banyak fitur gitu ya. Contohnya untuk memasukkan iklan, kemudian untuk memasukkan banner, SEO, untuk kegiatan SEO dan lain-lain itu nanti pluginnya akan ada di sini. Nanti kita install, tapi sementara biarkan kosong seperti ini ya. Misalkan pengen nambah baru, kalian bisa klik di sini atau klik di sini. Nanti kita tinggal bisa cari, install langsung pluginnya. Kemudian untuk di pengguna ini teman-teman, di pengguna ini nanti isinya itu siapa saja orang-orang yang terdaftar di dalam situs kita ya. Kalau di sini baru ada satu dan perannya itu sebagai administrator. Nah, misalkan nanti ke depan kalian memiliki banyak penulis, itu kalian bisa lihat di sini. Di sini itu ada banyak, nanti namanya siapa, emailnya apa, itu nanti akan masuk ke bagian pengguna atau di profile di sini ya. Misalkan pengen nambahin profil penulis baru ataupun administrator baru, kalian bisa klik tambah baru di sini. Dan misalkan kalian pengen ngedit profil kalian, bisa ke menu profile di sini ya. Jadi untuk melengkapi profil admin kalian bisa masuk ke menu profile ini. Nanti kalian bisa edit sesuai kebutuhan kalian, baik itu nama, username dan lain-lain ya. Jadi di sini kalian bisa edit untuk namanya siapa, nama depan siapa ya, kemudian nama belakang, atas awan, nama panggilan dan lain-lainnya. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini juga kalian bisa merubah untuk tema ini ya, adminnya. Misalkan saya lebih suka yang modern, jadi seperti ini, atau kalian lebih suka yang warna kopi dan lain-lain, tengah malam. Ini kalian bisa rubah ya. Saya akan rubah di menu modern, yang modern aja biar lebih jelas. Kemudian untuk nama saya akan isi, saya akan isi nama Muhammad, kemudian nama belakang Anik, username-nya Natas Awan aja nggak apa-apa. Dan untuk tampilannya di sini Muhammad Anik. Oh jangan ya, sini saya Natas Awan, Natas, dan di sininya Awan gitu ya. Kemudian untuk tampilannya di sini Natas Awan. Nah seperti ini. Untuk email saya sudah isi situs website ini, dan untuk biografinya saya akan isi singkat aja, komunitas pendaki gunung Natas Awan Indonesia gitu ya. Misalkan gini. Ini tuh disesuaikan dengan biografi dari website berita kalian nanti ke depannya. Untuk foto profile, misalkan kalian pengen rubah, tinggal rubah aja melalui Gravatar ini, tapi saya akan skip di bagian sini karena ini gampang banget untuk merubahnya ya. Kalian tinggal klik aja dan ikuti arahnya. Misalkan kalian pengen ganti sandi, bisa di sini ya, kata sandi baru. Misalkan enggak ya, kalian udah biarin aja dan tinggal klik perbarui profile. Nanti untuk di halaman ini sudah terupdate. Jadi kalian bisa merubah profil kalian di menu ini ya, di menu profile. Atau kalian juga bisa masuk ke bagian atas sini, kemudian kalian sunting profile juga nanti akan masuk ke halaman ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Untuk di menu berikutnya ada menu peralatan ya. Menu peralatan ini ada perkakas yang tersedia, impor, ekspor, kesehatan situs, ekspor data pribadi dan lain sebagainya ya. Kalian bisa buka satu persatu, misalkan pengen tahu isinya atau halamannya, tapi kita jarang menggunakan fitur-fitur yang ada di sini teman-teman. Kemudian untuk pengaturan juga tadi ya, ada umum, pengaturan menulis, membaca, diskusi, media, permaling, privasi dan lain sebagainya. Untuk yang light speed ini pengaturan dari plugin kecepatan ya, kecepatan, dan juga kita bisa meringankan loading situs websitenya. Oke sahabat semua, jadi kurang lebih itulah fitur-fitur utama ya, fitur-fitur ataupun menu-menu yang ada di dalam dashboard WordPress kita. Jadi dengan kalian memahami masing-masing menu ini, kedepannya kalian akan lebih mudah ketika men-setting sebuah template yang sudah kalian install. Jadi sampai di sini kalian sudah berhasil membersihkan websitenya. Jadi post atau apapun yang kita tidak butuhkan kita sudah hapus semua. Kalian juga sudah memahami menu-menu yang tadi saya jelaskan, dan di video berikutnya saya akan masuk ke pembahasan bagaimana cara instalasi template dan juga setting dasarnya. Oke, kita masuk di video berikutnya.